Selamat siang, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Sumber Daya Manusia. Pada tatap muka keempat, kita akan membahas fungsi kedua dari manajemen sumber daya manusia, yaitu pengorganisasian sumber daya manusia. Setelah mengikuti pelajaran, mahasiswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian fungsi pengorganisasian sumber daya manusia dengan tepat. Kedua, menjelaskan proses pengorganisasian sumber daya manusia dengan tepat. Ketiga, menjelaskan hierarki struktur organisasi di hospitality business, khususnya di perhotelan. Dan keempat, menjelaskan 6 elemen pengorganisasian sumber daya manusia. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu pengertian fungsi pengorganisasian sumber daya manusia. Pengertian dari fungsi pengorganisasian sumber daya manusia yaitu suatu kegiatan mengorganisasikan karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi. Bagian kedua, kita akan membahas tentang proses pengorganisasian sumber daya manusia. Bagaimana proses pengorganisasian sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan? Yang pertama adalah bagaimana yang sudah dikemukakan di dalam pengertian tentang pengorganisasian sumber daya manusia, maka proses pengorganisasian sumber daya manusia dimulai dari pembagian kerja. Lalu pekerjaan tersebut dilihat hubungannya, kemudian ada pendelegasian wewenang, kemudian setelah seorang karyawan ditetapkan ada proses integrasi, dan terakhir adalah proses pengkoordinasian. Mari kita bahas satu persatu. Proses yang pertama yaitu pembagian kerja. Apa yang dimaksud dengan pembagian kerja? Pembagian kerja itu merupakan suatu kegiatan di mana seorang supervisor atau manajer membagi seluruh beban kerja atau yang dikenal dengan sebutan workload menjadi tugas-tugas atau task yang secara logika dapat dikerjakan oleh individu karyawan atau kelompok di dalam perusahaan. Sehingga tidak ada karyawan yang beban kerjanya terlalu banyak, sementara di lain pihak ada karyawan yang beban kerjanya terlalu sedikit. Contoh dari pembagian beban kerja menjadi tugas-tugas, misalnya tugas-tugas seorang resepsionis, tugas-tugas seorang waiter, tugas-tugas seorang housekeeper, tugas seorang staf di bagian pelatihan, misalnya, seperti itu. Proses yang kedua adalah kegiatan hubungan kerja. Setelah masing-masing beban kerja dibagi menjadi tugas-tugas, maka kemudian tugas-tugas dan sumber daya manusia yang memiliki kesamaan rumpun tugas itu dikelompokkan. Kemudian juga dilihat bagaimana hubungannya dengan tugas-tugas sumber daya manusia yang berbeda rumpun tugasnya. Contohnya misalnya karyawan-karyawan yang terkait dengan langsung berhubungan dengan tamu di kantor depan. Itu adalah satu kelompok ya. Kemudian di antara internal karyawan tersebut, di sana ada concierge, ada resepsionis, mereka memiliki hubungan kerjanya seperti apa. Nah, ini harus diatur. Atau di bagian kantor depan ini ada keterkaitannya enggak dengan bagian housekeeping. Jadi ini diatur ya. Diatur hubungan kerja, baik hubungan kerja antar karyawan di dalam suatu departemen maupun hubungan kerja antar departemen. Proses yang ketiga adalah kegiatan delegasi wewenang. Pengatur yang dimaksud dengan delegasi wewenang adalah mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan di dalam satu organisasi. Pendelegasian wewenang biasanya diberikan kepada karyawan yang berada di level bawahnya. Sebagai contoh, kepala departemen front office, yaitu front office manager, ketika ada undangan untuk rapat dan tidak bisa hadir, maka memberikan tugas kepada
wakil front office manager atau front office manager assistant. Kemudian bisa juga kalau seandainya seorang head registration mendelegasikan wewenangnya kepada siapa, yaitu kepada anak staff ya, anak buah di bawah head registration. Kemudian yang berikutnya adalah aspek integrasi. Proses integrasi adalah proses penempatan karyawan. Kemudian setelah karyawan itu ditempatkan, diupayakan menyatupadukan keinginan karyawan dengan keinginan perusahaan. Jadi di sini menyelaraskan antara sikap karyawan dengan harapan dari perusahaan. Misalnya, karyawan menginginkan untuk bekerja di suatu perusahaan itu mencapai suatu karir tertentu ya, sehingga kehidupannya menjadi semakin sejahtera. Nah, pihak perusahaan harus mengakomodir hal tersebut ya, harapan dari karyawan untuk hidup lebih sejahtera. Nah, dengan cara apa? Dengan cara memberdayakan karyawan. Karyawan berkontribusi terhadap perusahaan, perusahaan mendapatkan laba. Berikutnya adalah aspek koordinasi. Pada aspek koordinasi di sini merupakan kegiatan menyelaraskan sikap SDM pada berbagai departemen agar mengarah kepada tujuan perusahaan. Jadi, setiap SDM yang ada di berbagai departemen, apakah di front office, di food and beverage, di housekeeping, atau di back office, itu semua mengarah kepada tujuan perusahaan dalam pekerjaannya. Nah, fungsi daripada atasan adalah menjadi semacam dirijen ya bagi sumber daya manusia yang ada di bawahnya, sehingga semua staf karyawannya mengarah kepada satu tujuan perusahaan.